Salam Darbe, apa kabar? Saat ini saya tengah ada di Darbe Cafe, tepatnya di sebuah event Darbe Talk yang mengangkat topik kali ini tentang belajar online bahasa Inggris. Tentang bagaimana liputannya, kita ikuti. Salam Darbe. Oke, saat ini kita ada di Darbe Talk, tepatnya di sebuah event yang mengangkat topik tentang khusus online tentang bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris adalah salah satu saat ini yang kita angkat. Tapi secara keseluruhan kita ngobrol tentang belajar online-nya. Kenapa ini diangkat? Karena ini bisa jadi sebuah inspirasi, baik yang saat ini mungkin tengah ingin berwirausaha atau berbisnis di bidang belajar online, maupun kalau misalnya untuk yang belajar juga menjadi sebuah inspirasi bagaimana saya seharusnya belajar online itu. Bersama saya ada Bapak Adi Prabowo. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, di era saat ini, era pandemi, era new normal, di mana semua pembelajaran di dunia pendidikan saat ini akhirnya menggunakan dengan daring, gitu ya, Pak, ya, belajar online. Nah, berarti kalau dari sisi bisnis nih, gitu ya, Pak, ya, pertumbuhan akan jadi bagus dan meningkat, Pak. Bagaimana dengan kondisi tempat institusi Bapak? Baik, terima kasih, Pak. Saya kebetulan sudah online dari tahun 2017, Pak. Udah lama berarti ya, Sudah Pak? lama Sebelumnya banget. berarti? Sebelumnya. Jadi emang saya sudah online dan klien saya dari seluruh Indonesia. Ada beberapa yang dari luar negeri juga, Pak. Dari Singapura dan dari US. Bagaimana sih imbasnya ke saya? Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, karena dari awal sudah online, jadi secara ekonomi sama aja. Apakah nambah? Nggak terlalu juga sih, Pak. Karena kebanyakan klien saya adalah mereka yang memang ingin belajar online, jadi bukan terpaksa online, tapi mereka yang ingin online. Tapi apakah ada penambahan siswa? Ada, Pak. Beberapa memang meminta untuk belajar online, tetapi fungsinya berbeda. Kalau yang sebelum pandemi mereka memang ingin menambah keahlian ya, skill ya. Tapi kalau yang sekarang lebih banyak membantu mereka menyelesaikan apa yang nggak selesai di sekolah. Jadi misalkan ujian, PR, jadi fungsinya agak sedikit berbeda, Pak. Tapi bagaimana signifikasinya ke bisnis saya rasa nggak terlalu banyak perubahan, tapi adalah peningkatan-peningkatan karena memang everything is online right now. Gitu. Ya. Iya, oke. Tentang belajar online itu sendiri ya, Pak, ya, di era saat ini. Berarti kan tadi ada dalam kategori market sudah tercipta sebelumnya, tapi dengan adanya ini ada penambahan paling itu market. Ada pelajar, ada mereka yang pengen memperdalam lagi berkaitan sama membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas misalnya. Seperti itu, Pak. Untuk dari sisi persaingan bisnis berarti saat ini semua akan baik yang sekarang dulunya adalah konservatif konvensional dengan menggunakan tatap muka, mulailah merambah itu juga. Nah, bagaimana, Pak, tentang persaingan ini? Baik. Ya memang kalau dulu saingan saya nggak banyak, karena mungkin saya pemain yang cukup dikenal di Surabaya dan di kota-kota besar ya. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak ya. Tetapi satu hal yang bisa saya jangan ke mereka, saya ready dengan sistem. Sistem saya sudah teruji, sudah ready, resource saya ready, peralatan saya oke, dan pengalaman saya di bidang online sudah mumpuni ya. Jadi itu yang mungkin dilihat oleh klien saya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu khawatir dengan pesaing-pesaing yang semakin menjamur ini ya. Karena kan mereka ini kan kepepet online gitu. Dan Bapak udah siap. Saya udah siap. Karena persiapan online itu sebenarnya tidak mudah, panjang lah. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan para pesaing ini. Nah, untuk diferensiasi, Pak, produk Bapak saat ini, online menjadi sebuah diferensiasi dan Bapak sudah punya positioning ini di awal gitu kan, sebuah bisnis bahasa Inggris khususnya melalui online. Nah, dengan munculnya beberapa online yang lain atau didiferensiasi di Bapak, detailnya seperti apa, Pak? Baik. Yang saya bisa tawarkan kepada siswa adalah mereka pasti akan aktif dan mereka pasti akan bisa menguasai yang mereka minta. Ada recording, ada notes, siswa itu 100% terlibat. Jadi mereka seperti di kelas ya, mereka mengedit sendiri, mereka menjawab sendiri, engagementnya dapat, dan saya memberikan real time learning. Jadi
nggak by WhatsApp, nggak by email, nggak. Jadi benar-benar belajar yang memang hasilnya nyata. Tapi saya juga minta persyaratan dari siswa biasanya, kamu kalau mau belajar ya harus terus belajar gitu. Karena saya hanya menerima yang serius, karena kuotanya kan terbatas. Saya dalam sehari kan terbatas pas ngajarnya. Mungkin saya start jam 7 sampai jam 10 malam. Berarti kan tidak banyak siswa yang bisa masuk kuota saya. Jadi mereka harus benar-benar mempersiapkan peralatan mereka dan menyiapkan niat mereka. Nah, apa yang saya janjikan ke mereka pasti bisa. Pasti bisa, Pak. Ada garansi begitu? Oh, ada. Garansi pasti bisa, karena dari dulu kan memang ada fitur-fitur kayak rekaman video. Mereka tuh bisa mengulang kembali video belajar dengan saya berkali-kali. Jadi kalau nggak ngerti diulang lagi tanpa bayar tentunya, free kan. Saya memberikan akses seperti itu. Tapi itu akses yang diberikan oleh salah satu penyedia layanan itu ya, meeting online ya. Memang sudah ada, cuman saya kasih mereka akses. Kamu boleh kok rekam sesi kamu sama aku. Jadi kamu bisa review lagi tanpa harus pay lagi sampai kamu bisa. Jadi saya bisa kasih jaminan mereka pasti bisa, Pak. Asiknya belajar bahasa Inggris tempat Bapak apa, Pak? Saya kadang ngasih game, Pak. Ngasih game, saya kadang ngasih lagu-lagu, saya main alat musik, saya main ukulele, saya main piano, saya main gitar. Edutainment ya? Ya mungkin ya. Tapi saya suka soalnya, Pak. Ya. Jadi belajar itu nggak harus melulu serius. Oke. Terus terang kita banyak ketawanya daripada seriusnya. Tapi kita belajar sebenarnya. Karena dulu kan saya ikut lembaga-lembaga yang 3 huruf, 2 huruf itu loh, Pak. Jadi kita dituntut untuk membuat kemasan belajar yang menarik. Yang seakan-akan nggak belajar, tapi sebenarnya belajar kita. Itu berat memang. Tetapi kalau saya ada banyak video, Pak, di akun IG saya. Kalau tertarik kunjungi aja akun Inggris Online ya. Inggris Online, bahasa Indonesia, Pak. Online. Ya, Inggris Online. Di situ banyak video-video belajar kami secara online. Jadi bisa lihat seperti apa sih Itu kita free belajarnya. Free ya, kan di IGTV, Pak. Tinggal dibuka aja, diunduh juga bisa sih. Jadi saya tidak menawarkan kelas yang serius banget ya, serius banget dalam artian tidak menarik, tidak ceria. Saya memberikan kelas yang ceria. Dan saya rasa tidak semua orang ingin belajar. Sometimes mereka butuh orang untuk ngobrol. Mereka butuh orang untuk justice cus lah sedikit gitu. So, saya memenuhi kebutuhan itu. Jadi saya bukan sekadar guru, but I'm their friend, I'm their buddy. Jadi saya membidik pasar yang nggak melulu akademik. Gitu, Pak. Belajar online dan belajar offline gitu kan. Nah, untuk sistem belajar tersebut dalam mencapai target lebih sulitkah untuk mengajar melalui online dibandingkan dengan offline? Semua orang pasti butuh jam terbang ya, Pak ya. Kalau awal-awal pasti berat. Karena mereka harus terbiasa menggunakan gadget, menggunakan peralatan yang bisa dibilang tidak murah ya. Mereka harus rogoh kocek yang cukup besar untuk menyiapkan peralatan-peralatan agar belajar online serasa offline. Awal pasti berat, Pak. Butuh waktu untuk menyiapkan materi, menyiapkan peralatan, menyiapkan waktu untuk mempelajari materi, dan menyiapkan setting background, menyiapkan lighting. Itu bagian dari online kan. Itu panjang prosesnya. Jadi saya rasa seseorang kalau memang ingin menjadi guru jarak jauh online ya, sebenarnya kan online distance learning, PJJ, pelajaran jarak jauh secara online, itu butuh banyak persiapan. Awal-awal pasti berat, tapi setelah dia mengulangi kegiatan yang rutin 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya rasa semua menjadi kebiasaan dan mudah, Pak. Jadi kalau guru pertama kali online jangan menyerah. Awal pasti berat, setelah itu pasti ringan. Yang penting berlatih. Iya, harus kreatif, Pak. Harus kreatif agar siswa nggak bosen, agar siswa itu. Tapi rata-rata ya, Pak ya, semua siswa yang online dulu ya, itu memang niat online. Jadi mau belajar online pasti semangat, Pak. Kalau sekarang kan mereka kepaksa online. Berarti guru harus lebih kreatif, Pak, untuk membuat pelajarannya itu
menarik, ceria. Jadi kita buat kayak show lah. So kita harus mengubah kemasannya aja gitu. Kontennya sama, kemasannya yang diubah. Kayak nyanyi kayak, main game kayak, lucu kayak gitu. Jadi tidak mengurangi kualitas konten ya, tapi kita mengemasnya aja. Itu yang harus dilatih, Pak. Menurut saya. Kalau nggak dilatih, saya rasa mereka tidak akan mereka pasti akan langsung mengeluh, susah ya, aduh kok online lagi nih, aduh kok nggak enak ya, gitu. Pasti begitu, Pak. Iya, karena kalau online itu memang membuat bagaimana siswa menjadi lebih menarik ya, soalnya kadang-kadang online kalau nggak akan tidur, sedangkan untuk gadgetnya di off kan, gitu kan, nggak ketahuan gitu kan, ya. Camnya ya. Iya, camnya di off kan. Nah, tadi berkaitan sama belajar online, kemudian tips yang perlu diberikan kepada mereka yang belajar secara online supaya bisa menyerap lebih banyak. Apapun ya, apakah gaya pembelajarannya itu cukup kreatif, ataukah gaya belajarnya guru masih berupaya untuk menjadi kreatif. Nah, ini untuk mereka yang belajar secara online, tipsnya barangkali Pak bisa berikan bagaimana supaya mereka bisa menyerap itu lebih banyak. Baik. Ya, memang sekarang keadaannya tidak bisa kita tawar-tawar ya. Ada yang ready ngajar, ada yang ready ngajar, tapi impact-nya kan lebih ke siswa. Siswanya ini dapat sesuatu enggak sih? Mereka bisa mendapatkan insight dari guru mereka dengan cara, kalau yang paling mudah merekam. Sekarang kan semua mayoritas pakai aplikasi Zoom ya. Meskipun ada yang pakai Webex, ada yang pakai Google Classroom, macam-macam ya. Tapi mayoritas pakai Zoom. Mereka bisa merekam. Nah, ini gurunya harus memberikan izin untuk merekam. Kenapa? Kalau siswa nggak ngerti, bisa diulang lagi nanti pada malamnya mungkin, atau pada di kemudian hari ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para guru dan siswa. Siswa harus minta rekaman untuk mengulangi. Guru harus mau bersusah-susah sedikit untuk itu, kan harus diizinkan ya, allow to record. Itu satu misalnya kalau muridnya ada 10 gitu, ya 10 kali. Muridnya ada 30 kali. Emang agak meribut ya? Ya, effort ya dari guru, tapi untuk kebaikan siswa saat ini mereka bisa merekamnya, mengulang kembali. Karena kita kan tidak bisa meminta banyak ya. Kalau guru kurang memberikan info misalkan, atau siswa lagi nggak fokus, lagi pada banyak kelamun, gimana caranya mengulang lagi? Ya direkam aja. Mungkin pada sesi berikutnya siswa bisa memahami, oh iya ya, kok aku nggak serius ya, kok aku nggak fokus ya, nanti coba tak fokus lagi. Itu harus dari siswa sendiri, Pak. Dan kita sebagai guru bisa mensupport, tapi tidak bisa mengubah biasanya. Jadi siswanya harus mencoba sendiri. Tapi tadi itu rekaman, recording harus diberikan ke siswa sebagai file, sebagai notes, agar mereka nggak lupa. Ya. Oke, selesai sudah liputan event kita kali ini, Darbe Talk bersama dengan Darbe Cafe yang mengangkat topik tentang belajar bahasa Inggris secara online. Intinya adalah bagaimana belajar online itu sendiri. Dan sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Salam Darbe.